Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Selamat malam. Ya, selamat malam Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya, Pak ya. Ya. Ya, Jadi, Alhamdulillah hari ini kita bertemu secara daring. Kira-kira Pak, hari ini kita akan membicarakan tentang apa ini, Pak, malam ini? kalau saya Bu ingin membahas mungkin pembelajaran berdiferensiasi di kelas dan bagaimana cara meningkatkannya Bu. Oh, begitu. Jadi, kira-kira apa tujuan atau hasil akhir yang Bapak harapkan dari percakapan kita malam ini? Kalau ditanya harapan, mungkin saya berharap bisa menemukan strategi yang lebih efektif untuk mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda agar tujuan pembelajaran bisa tercapai lebih baik, Bu. Oh ya, Masya Allah. Jadi Bapak mengharapkan bahwa percakapan kita malam ini Bapak bisa menemukan cara pembelajaran yang diferensiasi yang lebih efektif ya, beserta strategi-strateginya. Kalau boleh kita mengidentifikasi, Pak, menurut Bapak, pembelajaran yang berdiferensiasi yang efektif itu seperti apa ciri-cirinya, Pak? Menurut Bapak? Iya. Kalau pembelajaran diferensiasi yang efektif, menurut saya mungkin seharusnya bisa memenuhi kebutuhan setiap individu dari siswa Bu, dan mendorong partisipasi aktif mereka. Ya mungkin seperti Masya itu. Allah. Ya, Masya Allah, Pak. Jadi begini Pak, jadi menurut Bapak seperti itu idealnya ya Pak. Jadi mungkin kita bisa memberikan grade-nya itu 10 ketika hal itu tercapai. Nah, menurut Bapak saat ini berdasarkan hal yang ideal tadi, grade pembelajaran diferensiasi Bapak di kelas itu seperti apa nilainya? Dan Bapak berharap nanti grade-nya meningkat menjadi berapa nilainya Pak? Oh iya Bu. Kalau grade-nya mungkin untuk saat ini saya merasa masih di 6 Bu dari 10. Nah, Oh, masih 6 dari ya 10. 6. Nah, pembelajaran diferensiasi ini belum efektif menurut saya Bu, karena saya belum sepenuhnya memahami cara mengidentifikasi kebutuhan individual siswa dengan akurat. Nah, selain itu waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan materi yang berbeda-beda untuk setiap siswa terkadang menjadi sebuah kendala, Bu. Saya juga merasa belum memiliki variasi strategi yang cukup untuk mengakomodasi sumber gaya belajar siswanya, Bu. Oh ya, Masya Allah. Jadi Bapak merasa bahwasannya Bapak memang belum maksimal ya Pak melakukan itu semua. Nah, kira-kira selain itu kendala apa lagi yang Bapak sering temui pada saat pembelajaran diferensiasi di kelas, Pak? Iya. Kalau salah satu kendalanya mungkin sulitnya menjaga keseimbangan antara memberikan perhatian individual kepada siswa dengan tetap mengelola kelas secara keseluruhan, Bu. Nah, beberapa siswa mungkin tampak kurang tertarik atau bingung dengan pendekatan yang saya gunakan. Oh, jadi Bapak merasa bahwa memang mereka belum tertarik ya sejauh ini kendalanya. Terus bagaimana Bapak mengidentifikasi kebutuhan individu siswa yang berbeda-berbeda tadi, Pak? Iya. Kalau untuk mengidentifikasi mungkin saya menggunakan asesmen formatif untuk memahami Ya. kebutuhan siswa. Nah, tetapi saya merasa belum cukup menggali informasi tentang minat atau preferensi belajar mereka. Ya, Masya Allah. Jadi sekarang kita akan berbicara tentang rencananya. Berdasarkan apa yang Bapak jelaskan tadi, menurut Bapak ini, strategi apa yang dapat diubah atau ditambahkan untuk memperbaiki pembelajaran berdiferensiasi Bapak? Kalau strategi yang bisa diubah, menurut saya mungkin saya akan mencoba lebih sering menggunakan asesmen awal untuk lebih memahami kebutuhan awal siswanya, Bu. Nah, saya juga Hmm. akan mengintegrasikan teknologi seperti aplikasi atau platform belajar yang bisa memberikan materi sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, kalau langkah konkretnya lainnya, mungkin saya berencana untuk lebih memanfaatkan pembelajaran kolaboratif, di mana siswa bisa belajar dalam kelompok yang terdiri dari kemampuan yang berbeda-beda.
Ya mungkin seperti Masya itu. Allah, luar biasa ya Pak ya. Baik, mungkin tadi Bapak sudah menjelaskan luar biasa berkaitan tentang strategi yang akan Bapak coba lakukan ke depan. Nah, kalau misalkan ini kita bicara tentang langkah-langkah yang lebih spesifik lagi ya Pak ya. Kira-kira langkah spesifik apa yang akan Bapak lakukan untuk mendukung pembelajaran diferensiasi Bapak ke depan? Iya. Saya akan lebih sering berdiskusi Bu, dengan siswa untuk mengetahui apa yang membantu mereka belajar lebih agar lebih baik. Nah, selain itu saya akan merancang pilihan tugas yang lebih bervariasi. Misalnya melalui proyek atau presentasi sehingga siswa bisa memilih cara terbaik untuk menunjukkan bagaimana pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan. Masya Allah, luar biasa Pak ya. Baik, selain itu Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan strateginya, kemudian langkah-langkahnya. Nah, sekarang bagaimana Bapak mengevaluasi efektivitas dari rencana yang Bapak sebutkan tadi? Kalau mengevaluasi mungkin saya akan memonitor perkembangan siswa melalui bisa dengan refleksi mingguan, baik dari segi Baik. hasil belajar maupun partisipasi mereka di kelas. Saya juga akan meminta umpan balik dari siswa tentang pendekatan diferensiasi yang saya terapkan. Ya, Masya Allah Pak ya. Baik Pak, jadi tadi Bapak luar biasa sudah menggambarkan langkahnya, menggambarkan strateginya, kemudian bagaimana mengevaluasinya. Nah, sekarang Pak, siapa yang akan bertanggung jawab dalam memastikan diferensiasi ini berjalan dengan baik? Ya, kalau bertanggung jawab mungkin saya sendiri yang akan memikul tanggung jawab ini, tapi saya juga perlu dukungan dari rekan-rekan guru atau orang tua dari siswa yang ada di kelas, Bu. Ya, Masya Allah. Begini Pak, tadi Bapak bilang akan meminta rekan-rekan guru maupun juga keterlibatan siswa. Bagaimana Bapak melibatkan mereka di dalam kegiatan Bapak ini? Iya. Saya akan mengadakan pertemuan untuk berdiskusi Ya, bersama, misalnya dengan rekan guru, dan menyampaikan rencana ini kepada orang tua, serta meminta masukan dari siswa, rekan guru atau orang tua, Bu. ya, Masya Allah Pak, luar biasa. Nah, sekarang tadi Bapak sudah jelas ya strateginya, langkahnya, cara mengevaluasinya, siapa-siapa yang dilibatkan. Nah, sekarang apa komitmen pribadi Bapak untuk mewujudkan perubahan ini? Kalau komitmen, saya berkomitmen untuk terus belajar dan mencoba metode baru sampai saya bisa menemukan strategi yang paling sesuai yang bisa diterapkan di kelas dan membantu peserta didik dalam belajar yang lebih efektif. Mungkin Ya, seperti itu. iya, Masya Allah luar biasa. Sebelum di akhir percakapan Pak, saya ingin tahu bagaimana Bapak mengukur kemajuan dari perubahan yang sudah Bapak lakukan nanti ke depan. Kalau untuk mengukurnya Bu, mungkin bisa dilihat dari eh, peningkatan hasil belajar siswa, feedback dari siswa dan refleksi diri setiap minggu misalnya untuk mengetahui apakah ada perkembangan atau tidak dari siswa yang kita ajar. Masya Allah luar biasa Pak. Nah, di akhir percakapan kita, saya ingin menanyakan, apa yang Bapak rasakan eh, ketika Bapak akhirnya mengetahui strategi dan langkah-langkah yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki pembelajaran berdiferensiasi Bapak? Yang saya rasakan Bu, yang pertama saya senang bisa menemukan langkah-langkah atau strategi yang bisa diterapkan dalam memenuhi kebutuhan murid yang diajar di kelas. Nah, yang kedua mungkin merasa antusias dalam mencari metode-metode atau strategi-strategi yang efektif yang bisa kita terapkan dalam membantu siswa kita. Ya, Masya Allah, Pak. Ya, tidak terasa percakapan kita luar biasa. Bapak sudah menggambarkan apa tujuan yang ingin Bapak capai dari PI coaching kita. Kemudian Bapak akhirnya mampu menemukan langkah-langkahnya maupun strateginya. Terima kasih, Pak, sudah berdiskusi dengan saya malam ini. Uh,
Semoga ke depannya Bapak bisa menjalankan pembelajaran diferensiasi ini lebih maksimal lagi, Pak ya. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Pak, hari ini saya baik-baik saja. Alhamdulillah baik. Eh, Kira-kira apa tujuan utama yang ingin dicapai Bu dalam sesi coaching kali ini Bu? Begini Pak, saya ingin mengevaluasi strategi dan memperbaiki strategi pembelajaran saya agar tujuan pembelajaran saya di kelas itu bisa tercapai dengan maksimal, Pak. Nah, baik. Artinya Ya, merefleksi hasil pembelajaran Bu. iya, Baik. Pak. Kira-kira bagaimana Ibu akan menilai keberhasilan dari proses refleksi ini Bu? Uh, saya mungkin bisa menilai itu berhasil ketika saya mampu mengidentifikasi masalah yang terjadi di kelas itu, kemudian saya mampu menemukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki pembelajaran saya sehingga tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Baik, Begitu, Pak. baik, luar biasa sekali Bu. Nah, sekarang coba kita lihat kondisi saat ini Bu. Kira-kira apa Ya. yang terjadi dalam pembelajaran terakhir yang membuat Ibu merasa tujuan dari pembelajaran ini belum tercapai Bu? Ya, begini Pak. Jadi di pembelajaran terakhir itu saya melihat bahwasannya kompetensi inti yang harusnya dicapai itu ternyata siswa saya kesulitan dalam memahaminya. Kemudian pada saat saya melakukan diskusi kecil itu siswa-siswa saya itu tidak terlibat dalam diskusi tersebut. Dan yang terakhir itu pada saat saya melakukan evaluasi Pak, itu juga tidak tercapai tujuan pembelajarannya. Jadi itu yang terjadi Pak di pembelajaran terakhir saya. Oh iya. Nah, apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran tersebut dan bagaimana siswa merespon di dalam pembelajaran tersebut? Ya Pak, jujur pada saat saya melakukan pembelajaran kemarin, saya memang menggunakan metode ceramah. Jadi saya masih menggunakan metode ceramah dan saya juga mencoba membuat diskusi kecil. Cuman yang saya lihat ternyata siswa saya itu justru malah seolah tidak tertarik, kemudian tidak merespon dengan baik. Bahkan ketika saya memberikan instruksi, mereka banyak yang mengabaikan, Pak. Itu yang terjadi ketika saya kemudian mengajar kemarin, Pak. Oh iya, baik Bu. Nah, sekarang coba kita akan membuat sebuah rencana. Nah, kira-kira apa langkah pertama yang bisa Ibu ambil untuk mengatasi masalah ini dalam pembelajaran berikutnya, Bu? Iya Pak, mungkin saya harus mengecek ulang Pak, seperti apa sih asesmen awal saya sebelumnya. Jadi mungkin saya akan mencoba memetakan ulang tentang kebutuhan belajar siswa saya. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, saya akan mencoba merancang suatu pembelajaran mungkin yang lebih interaktif. Karena memang kemarin itu modelnya ceramah, jadi mungkin saya akan mencoba menggunakan yang lebih interaktif. Barangkali mungkin saya akan mencoba menggunakan diskusi kelompok kecil atau menggunakan berbasis project, Pak. Iya, baik. Berarti rencananya ke depan itu memetakan kembali Ya, bagaimana kondisi siswanya, kemudian menggunakan metode-metode yang lebih interaktif dari sebelumnya, Bu. iya, Pak. Nah, bagaimana Ibu dapat merencanakan kegiatan ini agar sesuai dengan tujuan pembelajarannya? Iya, Pak. Jadi tadi saya merencanakan lebih interaktif, jadi tentu saya harus mengecek dulu tujuan pembelajarannya. Nah, apa tujuan pembelajaran yang ingin saya capai? Kemudian setelah itu saya coba memilih dulu model dan metode yang tepat. Kemudian saya akan mencoba merancangnya tadi, tapi tentu saja saya harus menggunakan lembar kerja yang lebih menarik, Pak, supaya mereka termotivasi dan mau aktif dalam pembelajaran tersebut. Juga mungkin saya akan mencoba menerapkan pembelajaran yang sifatnya diferensiasi, Pak, sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya lakukan ke depan, insya Allah.
Oh iya. Nah, sangat luar biasa sekali Bu, rencana yang sudah kita susun, seperti ada pembelajaran berdiferensiasi dan yang lain-lainnya Bu. Nah, untuk selanjutnya kira-kira apa langkah konkret yang pertama yang akan Ibu ambil setelah sesi ini untuk menerapkan rencana tersebut Bu? Ya Pak, mungkin setelah saya melakukan coaching hari ini, karena tadi saya sudah mencoba mencari jawabannya, ternyata saya sudah terinspirasi. Yang pertama itu saya akan petakan dulu, kemudian saya akan rancang pembelajaran berbasis project dengan menyesuaikan tujuan pembelajaran. Saya akan kemudian mencari metode yang paling tepat dalam eh, mengajar mereka, karena tadi saya mungkin melakukan dengan proyek, jadi harus jelas rubrik penilaiannya, kemudian bagaimana proses kegiatannya di dalam, diferensiasi. Mungkin yang akan saya gunakan itu berdasarkan konten, proses maupun produk, Pak. Itu yang rencananya, yang langkah pertama yang akan saya coba buat. Baik, sangat luar biasa sekali. Yang pertama Ibu memetakan kondisinya, kemudian merancang pembelajaran berbasis proyek, kemudian menggunakan metode yang tepat. Nah, Ya, Pak. bagaimana Ibu akan memantau pemahaman dari siswa selama pembelajarannya berlangsung? Ketika kalau selama pembelajarannya Pak, mungkin saya akan mencoba melakukan observasi ya Pak. Observasi selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian saya juga akan menggunakan penilaian formatif Pak. Penilaian formatif di akhir pembelajaran. Dan juga mungkin saya akan memberikan pertanyaan terbuka. Dan yang terakhir mungkin saya meminta refleksi dari siswa berkaitan dengan pembelajaran yang terjadi hari itu. Mungkin itu Pak yang bisa saya gambarkan. Baik, Bu. Baik, sudah sangat luar biasa sekali Bu. Bagaimana Ibu merancang, kemudian bagaimana rencana penerapannya ke depan. Nah, Iya. apa yang Ibu pelajari kira-kira dari proses refleksi ini tentang tujuan pembelajaran dan bagaimana mencapainya, Bu? Iya Pak, terima kasih. Ketika ditanya apa yang saya pelajari, yang pertama saya memang harus memetakan dulu Pak. Jadi tidak langsung merancang suatu pembelajaran tanpa mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang ternyata saya harus menyesuaikan metode maupun model pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajarannya Pak, agar memang bisa tercapai. Dan yang ketiga, mungkin saya harus memastikan strategi pendekatan yang saya gunakan itu harus lebih interaktif dan memotivasi mereka untuk ibarat itu berpusat pada mereka, Pak. Seperti Baik, itu. terima kasih, Bu. Terima kasih banyak jawaban yang luar biasa, Bu. Eh, Memang betul sekali, Bu. Kita harus memetakan bagaimana kemampuan siswanya, kemudian menyesuaikan metode yang tepat sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan apa namanya partisipasi aktif siswa itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian metode interaktif itu juga sangat luar biasa dalam dalam apa namanya dalam membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Iya, Pak. Baik, Bu. Selanjutnya bagaimana perasaan Ibu tentang langkah-langkah yang telah Ibu ambil untuk memperbaiki situasi ini? Saya merasa bersyukur dan berterima kasih setelah membuat sendiri langkah-langkahnya. Saya menjadi merasa lebih terarah, Pak. Jadi nanti ke depannya sudah ada rencana yang jelas yang harus saya lakukan, sehingga saya bisa mengecek berkaitan tentang apakah terpenuhi tujuan pembelajaran saya atau tidak, Pak. Baik, terima kasih banyak Bu. Nah, yang terakhir kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan selanjutnya untuk memastikan bahwa Ibu terus beradaptasi dan meningkatkan metode pengajaran yang dilakukan di kelas, Bu? Tentu saja, Pak, saya harus melakukan refleksi secara berkala. Saya juga akan selain refleksi berkala itu dia pada diri sendiri, saya akan meminta refleksi juga dari siswa dan juga meminta umpan balik dari teman-teman atau rekan sejawat, meminta mereka mengobservasi pada saat saya melakukan pembelajaran, Pak. Seperti Baik, itu. baik, terima kasih banyak jawabannya Bu. Sudah tepat sekali Bu.
seperti melakukan refleksi, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, saya rasa itu sesuatu yang sudah sangat tepat di dalam meningkatkan metode pengajaran yang kita lakukan. Seperti misalnya kita bisa berbagi praktik baik dengan rekan sejawat, juga bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman dari praktik baik dari rekan sejawat kita, Bu. Baik, terima kasih banyak untuk sesi coaching kali ini, Bu. Mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak.